Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Fitra Haris dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep foton, yang mana guru pembimbing saya adalah Bu Deswita. Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Umumnya, foton dianggap pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Foton berbeda dengan partikel elementer lainnya, seperti elektron dan quark, karena tidak memiliki massa dan dalam ruang hampa. Foton selalu bergerak dengan kecepatan cahaya. Foton memiliki sifat gelombang dan partikel. Konsep foton telah membuat kemajuan yang signifikan dalam bahasa teoritis dan eksperimental, seperti laser, kondensasi, Bose-Einstein, teori medan kuantum, dan interpretasi probabilistik mekanika kuantum. Menurut model standar fisika partikel, foton bertanggung jawab untuk menghasilkan semua medan listrik dan magnet, dan foton itu sendiri adalah hasil dari persyaratan hukum fisika untuk memiliki rentang tertentu pada setiap posisi dalam ruang dan waktu. Sifat inheren foton atau seperti muatan, massa, dan putaran ditentukan oleh kisaran pengukuran ini. Sebagai partikel, foton hanya dapat berinteraksi dengan materi dengan memindahkan energi sejumlah E sama dengan H kali C per lambda, di mana H adalah konstanta Planck dan C adalah laju cahaya dan lambda adalah panjang gelombangnya. Maka dari itu, saya akan menjelaskan tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang fenomena efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fenomena efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan fenomena di mana elektron dilepaskan dari permukaan logam saat logam terkena cahaya. Elektron yang dipancarkan ini disebut elektron fotonetik atau fotoelektron. Penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari meliputi: yang pertama, dubbing film. Menggunakan bantuan peralatan elektronika saat itu, suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Yang kedua, sel surya atau solar cell. Sel surya yang sangat kita kenal, manfaatnya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotolistrik internal. Sebuah semikonduktor yang disinari dengan cahaya tampak akan memisahkan elektron dan hole. Kelebihan elektron di satu sisi yang disertai dengan kelebihan hole di sisi lain akan menimbulkan beda potensial yang jika dialirkan menuju beban akan menghasilkan arus listrik. Yang kedua, kamera CCD atau Change Complete Device dan pemindai kode batang atau barcode. Kamera digital dengan resolusi hingga 12 megapiksel dan pemindai kode batang atau barcode yang memanfaatkan efek fotolistrik internal dalam mengubah citra yang dikehendaki menjadi data-data elektronik yang selanjutnya dapat diproses oleh komputer. Kamera mengubah data-data dari lensa dengan proses efek fotolistrik sehingga dapat ditampilkan di monitor atau di layar ponsel kita. Yang ketiga, mesin fotokopi. Cara kerja mesin fotokopi: lampu ekspos menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen akan dipantulkan lewat lensa dengan sensor CCD. Setelah itu, lensa akan mengarahkan ke bagian silinder fotosensitif yang akan menjadikan elektron-elektron muncul. Toner yang bermuatan negatif akan ditarik ion-ion positif yang berada pada silinder. Selanjutnya, kertas akan
dilewatkan melalui dua buah rol panas yang saling bertekanan yang akan melelehkan toner dan menempel erat pada kertas. Dan seterusnya, drum akan berputar. Baiklah, yang kedua ada efek Compton. Pada tahun 1923 ditemukan bahwa sinar X dihamburkan oleh elektron bebas di mana panjang gelombang sinar X hamburan lebih panjang dari sinar X sebelum berinteraksi dengan elektron bebas tersebut. Peristiwa tersebut dinamakan pergeseran Compton. Penerapannya sebagai berikut. Yang pertama, teleskop Compton atau COMTEL. Teleskop pencar Compton biasanya dimiliki dua tingkat instrumen. Pada tingkat atas, sinar gamma Compton menyebarkan kosmik dari sebuah elektron dalam satu scintillator. Foton tersebar, kemudian bergerak ke bawah ke tingkat kedua bahan scintillator yang benar-benar menyerap foton tersebar. Yang kedua ada NCT atau NCT. Teleskop Compton nuklir atau NCT adalah X ditanggung balon Ray lembut atau 0,215 MeV. Teleskop dirancang untuk mengetahui sumber astrofisika dari garis emisi nuklir dan polarisasi X-ray. NCT menggunakan sebuah ray dari 12 detektor pencitraan 3D germanium gates. Baiklah, yang terakhir ada sinar X. Pada tahun 1895, sinar X ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Wilhelm Conrad Rontgen. Spektrum sinar X berada pada daerah cahaya tidak tampak invisible dengan panjang gelombang sangat pendek atau memiliki frekuensi yang sangat tinggi, sehingga sinar X memiliki daya tembus tinggi. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz. Penerapan sinar X pada kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada dunia kesehatan. Penggunaan X-ray atau disebut dengan sinar X ini hanya dilakukan untuk membantu dalam diagnosis medis seseorang agar tidak menimbulkan risiko yang justru membahayakan bagi kesehatan. Contoh, dalam hal sebelum mengambil tindakan operasi, yaitu dia akan melakukan ronsen untuk melihat organ dalam seperti ada yang patah tulang atau yang retak dan sebagainya. Dan ini sangat dibutuhkan pada dunia medis. Yang kedua ada di bidang perindustrian. Sinar X juga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri. Contoh, dapat membantu untuk melacak kerusakan-kerusakan seperti retak dan aus dalam komponen mesin-mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Yang ketiga, ada bidang keamanan atau security. Sinar X digunakan untuk membantu mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman bahaya di suatu tempat, misalnya di bandara. Sinar X dapat membantu melihat ada atau tidaknya barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang pesawat. Baiklah, kesimpulannya adalah penerapan efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari sangatlah masif dan dengan dapat mudah kita dapatkan di sekitar kita. Dikarenakan melalui teorema-teorema ini kita dapat menghasilkan alat-alat yang sangat berguna dalam mempermudah urusan manusia, seperti efek fotolistrik digunakan untuk dubbing film, fotokopi, CCTV, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ada efek Compton, digunakan untuk teleskop Compton atau COMTEL in situ. Dan yang terakhir ada sinar X, digunakan dalam dunia kesehatan, dunia perindustrian, dan
dunia bidang keamanan atau security. Baiklah, sesungguhnya masih banyak lagi alat-alat yang menggunakan prinsip kerja efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Namun, mungkin belum terpublikasikan secara luas, terkhusus dalam dunia militer. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang konsep foton. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.